berada di sekitar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mungkin sebelumnya bagi panitia yang mungkin sudah selesai tugasnya bisa merapat. Monggo Bapak Ibu dan para asatidzah yang kira-kira tugasnya sampun atau baru pending juga, monggo bisa merapat untuk kita bisa mengkaji ilmu, mendengarkan maulid hasan dari beliau Ustaz Azam Sudarmadi. Bapak Ibu rahimahullah, kalau beberapa bulan yang lalu itu viral istilah ambian, nanti dia. Tapi kalau saat ini, akhir-akhir ini, itu yang viral itu adalah good looking yang dipopulerkan atau diviralkan oleh Bapak Menteri Agama. Saya sebenarnya kurang tahu istilah good looking itu apa aslinya. Bukan entas nanti good morning, good evening, good afternoon, good afternoon, good night, good day, good time, mana yang cerita-cerita, good day. Jadi kok good looking itu apa? Akhirnya saya itu penasaran, cari di Google. Saya mencari Google boleh good looking itu apa? Akhirnya saya dapatkan itu pengertiannya itu simple. Good looking itu diartikan pertama ganteng. Ada Ustaz Azam Sudarmadi. Ada yang mengartikan tampan, cakep, cantik, rupawan dan seterusnya. Istilahnya berkaitan dengan sisi fisik. Kalau orang-orang mencari kerja biasanya ada syarat good looking, berpenampilan menarik, bergaduh. Maka apakah sama good looking yang akan kita bahas di pagi menjelang siang hari ini dengan good looking yang ada di mesin mencari Google ini? Apakah sama? Apalagi di PT Cahaya Nusantara ini dikaitkan dengan surah Luqman. Maka penasaran nih, insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Azam Sudarmadi, sarjana teologi Islam, Magister Usuluddin. Beliau datang jauh-jauh dari Aceh. Berangkat dari Aceh sudah lama dari dia. Kemudian datang ke sini menimba ilmu di sini. Tepatnya beliau dilahirkan di daerah yang betul-betul daerah Tamiang, Aceh. Dia lahir pada tanggal 7 Desember 1979. Ini bukan lain lagi, itu dari nakal saya. Dari pasangan orang tua yang soleh dan solihah, Bapak Alif Allahumma yarham dan Ibu Juminum Allahumma yarham. Dia menempuh pendidikan SD Negeri Batu Lampan dan sekolah ibtidaiyah di Komplek Pertamina. Lalu melanjutkan di pesantren Al-Furqan di Aceh. Setelah tamat pesantren Al-Furqan, beliau melanjutkan ke pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo. Kurang lebih 4 tahun, kemudian melanjutkan di Ma'had Ali Al-Mu'min selama 3 tahun, dilanjutkan S1 di STAIN yang sekarang menjadi IAIN. Itu jenis Rasulullah, dan Surakarta Rasulullah.
Selesai dari S1 beliau lanjutkan S2 di kampus yang sama, ya, sehingga mendapatkan gelar mau sarjana teologi Islam dan magister teologi. Kemudian melanjutkan S3 dengan beasiswa dari mana yang ini program 5.000 dokter di UIN Wonosobo. Beliau adalah rektor Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min. Maka sedikit biografi beliau yang akan memberikan materi pada hari kali ini, yaitu mencetak generasi good looking berdasarkan atau berkaca dari surah Luqman. Maka kepada beliau kami persilakan sampai jam 10:10 nanti ada tanya jawab. Siapkan pertanyaan dan bisa langsung nanti atau bisa nulis. Kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar semuanya, Bapak dan Ibu semuanya? Sehat? Kayaknya kurang semangat sehatnya. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Ketika kita membaca alhamdulillah, Bapak dan Ibu itu baru saja melakukan amal soleh yang ringan tapi pahalanya besar. Amal soleh itu terdiri dari 3. Ada amalul qalbi, ada amalul lisan, dan ada amalul jawarih. Amalul qalbi itu contohnya seperti taubat, muhasabah, inabah, mengingat tentang kematian, itu amal hati. Tapi kalau amal lisan itu seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu adalah pekerjaan lisan. Sedangkan amal jawarih seperti sholat, zakat, puasa, thalabul ilmi, haji, umroh, tafaqquh fiddin, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, berdagang, mencari nafkah, itu juga disebut amalul jawarih. Kenapa ini sebagai muqaddimah saya utarakan supaya kita jangan sungkan-sungkan dan malas-malas berkata alhamdulillah. Ringan apa susah Bu kira-kira? Ringan. Susah apa enggak Pak? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah Allah mengajarkan kepada hambanya bagaimana cara bentuk berterima kasih kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi
al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Subhanahu wa taala mau mengajarkan kepada hambanya cara bentuk bersyukur dengan cara apa? Biqaulil lisan, dengan ucapan hamdalah. Ya baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya diberi amanah untuk mengisi kajian pada saat ini. Sebenarnya saya lihat asatidah di sini sudah mengumpulin. Sebenarnya tidak usah ngambil ustaz dari luar lagi, sudah mengumpulin banget di sini. Apalagi tadi wali santrinya itu sudah seperti orator ulum, luar biasa. Saya bisa kalah dari luar biasa. Dari awal tadi saya dengarkan sambutan-sambutan, semuanya is the best. Semuanya adalah good looking semuanya. Bagus sih. Insyaallah, tapi nggak salah kalau saya datang ke sini diberi kesempatan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabar, untuk balighu anni walau ayat, untuk man talaba min man kharaja li talab ilmi min baitihi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, untuk may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini gak ada salahnya karena saya seorang muslim, jika diundang harus datang, Pak. Hakul muslim alal muslim sittun. Orang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6 kewajibannya. Salah satunya adalah wa idastansohaka fansohtu. Jika ada orang minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita enggak ada judulnya ya. Saya pikir ada judulnya. Saya sampai kaget juga, ternyata bukan judul. Baik, tadi pembawa acara sudah menyebutkan, direktur tadi sudah menyebutkan tentang good looking yang lagi viral, memang diviralkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Sebagaimana firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walakin kariha musyrikun. Nah, orang-orang hendak memadamkan cahaya Allah, tapi justru cahaya Allah semakin mutimmu nurahu, semakin sempurna cahaya. Bayangkan dulu kalau tidak ada peristiwa ayat surah Al-Maidah 51. Peristiwa apa itu, Pak? Peristiwa apa? Itu namanya ayat-ayat kauniyah, Pak. Sekarang ini kita perlu belajar ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Qur'aniyah sudah kita hafal, sudah kita pelajari. Tapi yang perlu kita pelajari juga adalah ayat-ayat kauniyah. Al-Quran surat Al-Ma'idah 51 itu menjadi terkenal di seluruh sejagat Indonesia disebabkan oleh satu musuh Allah. Siapa? Nah, Bapak dan Ibu sudah paham semua. Satu orang menyebut, mendeskripsikan ayat Allah, seluruh umat muslim di seluruh Indonesia bahkan dunia menyambut, membela satu ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat 51. Nah, sekarang yang dideskripsikan itu adalah keluarganya Allah. Allah punya keluarga tidak kira-kira di bumi ini? Hah? Loh, katanya Allah tunggal, kok punya keluarga? Ayo, pripun? Bapak dan Ibu semua pripun nih? Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, kalau Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal, wahid. Tapi Rasulullah mengatakan ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuhu. Orang yang hafal Quran, orang yang banyak baca Quran, orang yang dekatkan diri kepada Quran, huwa ahlullah, dia adalah keluarganya Allah. Ketika keluarganya Allah di muka bumi ini dideskripsikan, dimarginalkan, dihina,
Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dan tidak rela. Insyaallah akhirnya ini menjadi viral, good looking. Saya yakin pondok-pondok tahfidz 2 tahun ke depan bludak santri, bludak karena diviralkan oleh musuh, akan bludak nanti. Orang pondok-pondok pesantren akan bludak, sekolah-sekolah perguruan tinggi yang mengajarkan Islam dan bahasa Arab akan bludak. Karena orang-orang yang paham bahasa Arab, orang-orang yang paham Quran, orang-orang yang menghafal Quran, yang berakhlak mulia, yang sholatnya rajin, pengajiannya rajin, dia disebut good looking. Orang good looking itu good artinya bagus, looking itu look, melihat. Jadi penglihatan yang tampak dilihat, enak dilihat. Jadi kalau orang enak dilihat, kira-kira adem nggak hati kita, Pak? Adem nggak? Bapak bayangkan istri Bapak. Ini kan perhatian keluarga, Pak. Ketika istri Bapak mau diajak kondangan atau pengajian, kira-kira penampilannya bagus ya? Good looking ya? Mandi dulu, benar nggak Bu? Apa ada nggak mandi? Mandi, pakai baju yang bagus, sikat gigi, bercermin, pakai baju yang sesuai warnanya, pasti begitu. Tapi kalau bad looking atau god diplesetkan oleh banyak para aktivis medsos dengan god itu apa? Comberan. Yang comberan itu isinya apa kira-kira? Bau, jijik, serba ada T dan A dan I, jangan digabung. Saya hanya mengejakan T dan A dan I, kalau digabung bahaya. Menjadi apa itu? Tapi masya Allah itu orang nggak nyangka loh sekarang. T, A dan I itu sekarang menjadi senjata Allah terhebat di muka bumi ini. Insya Allah kalau Bapak belajar tentang yogas, T dan A dan I itu bisa menjadi tenaga listrik, bisa menjadi gas, bisa menjadi bom. Alhamdulillah saya pernah belajar tentang T dan A dan I. Saya goreng dengan minyak bensin, pernah. Nah, itu pelajaran juga. Baik, alhamdulillah hari ini kita insya Allah akan belajar di surat Luqman. Tapi nanti karena Luqman ini, beliau ini bukan seorang nabi, manusia biasa, tapi kedudukannya hampir sejajar dengan nabi. Namanya disebutkan Quran. Orang biasa, orang hitam, orang Ethiopia, orang Afrika, yang rambutnya keriting, yang badannya pendek. Mungkin ibu-ibu gak ada yang mau mungkin sama orang Afrika, hitam-hitam, mau gak ada? Ini. Tapi bukan dilihat dari postur dan casingnya. Orang dilihat itu bukan penampilannya, bukan ganteng dan cantiknya di sisi Allah. Allah tidak butuh itu. Yang Allah butuhkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzur ila qulubikum. Allah tidak mau melihat penampilanmu yang ganteng maupun yang hitam, yang cantik maupun yang jelek. Bajumu bagus, bajumu murah, bajumu wis 2 tahun ganti. Ya, ada nggak di sini baju 2 tahun nggak ganti? Ada ya? Banyak ya? Karena suaminya menggantikan. Itu kurang good looking. Yang good looking itu menggantikan baju istrinya setiap bulan sekali. Bu, catat ya. Suami yang ideal, suami yang baik, suami yang soleh, suami yang good looking, yang menggantikan baju ibu sebulan 1 kali. Mana dalilnya? Itu saya kasih dalilnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Coba seandainya tidak datang Islam, Bilal bin Rabah tetap akan hina. Dia seorang budak hitam, sama-sama dari Habasyah, tidak terkenal, tidak punya martabat, dijual belikan, dipekerjakan, dihina, diludahi dan sebagainya. Tapi dalam Islam, Islamlah mengangkat siapapun
Dia tidak memandang status sosialnya, tidak memandang dari bangsa apa dia, tetapi yang dipandang Islam adalah qulubikum taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini belum masuk, belum surat Luqman, ini baru 45. Jadi siapa sosok Luqman? Sosok Luqman adalah sosok orang solih di jagat dunia ini. Beliau berasal dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Badannya pendek, hidungnya pesek, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Tidak menarik kalau dilihat, tapi menarik bagi Allah. Ada istilahnya para ulama begini: ada manusia masyhur fil ardi wa ma'lum fis sama. Ada manusia itu yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Ada manusia yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di penghuni langit. Kalau bapak dan ibu kira-kira pengen mana, Pak? Pengen terkenal di bumi atau pengen terkenal di penghuni langit? Penghuni langit itu sinten, Bu? Malaikat itu penghuni langit. Sedangkan di bumi itu siapa? Manusia dan jin. Jadi kita menempati bumi yang kecil ini ditempati oleh jin dan manusia. Sedangkan di langit adalah para malaikat. Ada manusia yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal oleh penghuni langit. Namanya siapa? Luqmanul Hakim. Terkenal sehingga Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran sampai tercantum nama suratnya, tercantum dalam ayatnya, dan dijadikan ibroh oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Beliau dalam sejarah, dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Kasyaf, Wahbah Zuhaili dan bersama Sari maupun Ibnu Katsir, kita bisa melihat tafsir rujukannya. Diceritakan beliau ini punya 2 putra. Putranya 2, bukan berarti KB kan? Bukan. Nggak tahu kalau ceritakan 2, yang di dalam tafsir itu diceritakan 2. Yang pertama yang bernama An'am. Yang kedua bernama Ashkam. Pinten Bu putra ibu? 2. Yang pertama namanya An'am. Yang kedua namanya Ashkam. Ada 2 putranya. Nah, Luqman beserta 2 putranya ini, dua-duanya 3 orang ini dipisahkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia sampai kiamat. Baik. Apa yang diajarkan oleh Luqman? Apa yang menarik dalam surat Luqman ini sehingga menjadi pribadi-pribadi yang baik? Pertama begini Bu, karena kajian parenting, suami, istri, anak itu 3 rantai yang tidak boleh terpisah. Suami sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur menjadi madrasatul ulanya, pendidikan pertamanya, dan anak menjadi buah dari kisah cinta bapak dan ibu ini, dan buah yang akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Ini menarik ini. Jadi begini, sebenarnya kisah Luqman ini sudah terlalu jauh kalau kita mau mengambil, karena seharusnya kita mengambil good lookingnya para sahabat Nabi. Karena di sahabat Nabi itu Masya Allah juga ya, hampir sama dahsyatnya dengan Luqman. Kalau di good lookingnya versi sahabat, versi hadis, itu ada 10 sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi, yang masih hidup, tapi ketika hidup diberitahu kelak kamu masuk surga. Itu door prize yang paling menarik yang mereka terima ketika mereka masih hidup, diberitahu kelak masuk surga. Coba kira-kira bapak dan ibu hadirin hari ini sekarang, kalau dapat door prize rumah, kira-kira bahagia?
Yang duduk paling depan dapat door prize rumah. Yang duduk yang nggak pakai peci dapat door prize sepeda motor. Misalkan, kira-kira senang nggak? Senang begitu. Tapi sahabat tidak begitu. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk sahabat yang 10 ini. Padahal jumlah sahabat banyak sekali. Tahu nggak kira-kira jumlah sahabat itu berapa? Tadi kita anak Ilman sudah tahu jumlahnya 2. Kalau jumlah sahabat Nabi berapa kira-kira? Nggak tahu ya? Perlu dikasih tahu nggak kira-kira? Perlu. Jumlahnya gampang tuh. Ibu sering baca Quran loh. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Al-Quran ada berapa surat? 114. Maka jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berbaikat sama Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang beriman bersama Nabi itu ada 114.000. Jadi mudah hafalnya. Kalau dalam Al-Quran ada 114, di dalam sahabat Nabi dalam hadis itu 114.000. Mudah nggak? Kira-kira bisa lupa nggak? Enggak ya? Dari 114.000 Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka 10 orang terbaik dan kelak mereka masuk surga. Bayangkan ketika para sahabat kumpul di Madinah, di Masjid Nabawi, Rasulullah memberikan khutbah, wa khataba 'alal mimbar, Rasulullah naik mimbar dan berkhutbah di depan para sahabatnya. Ubasyirukum, aku kabarkan kepada kalian semua tentang 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah. Kira-kira apa enggak, Pak? 10, Pak. Bilang enggak masuk. Kira-kira ada yang hafal enggak? Hadiahnya harusnya ada door prize ini. Door prize-nya ya Magicom gitu loh. Kipas angin, coba. Ya seharusnya. Kata Islam kan begitu kata Rasulullah, tahadu saling memberi hadiahlah, kalian pasti akan saling jatuh cinta. Ibu kenapa mau cinta sama suaminya? Karena dulu dikasih coklat kan? Masih ingat gak kira-kira dulu? Karena dikasih coklat akhirnya seneng, akhirnya mau terjadi. 10 sahabat ini juga good looking. Nanti di 10 karakter 10 sahabat ini hampir sama dengan yang dipunya oleh Luqman dan anak-anaknya. Ini yang mau saya korelasikan, mau saya komparasikan juga antara 10 sahabat Nabi dengan karakter Luqman beserta putra-putranya. Nah, ini menarik. Yang pertama syaratnya harus hafal dulu 10 orang tadi ini. Kira-kira hafal nggak kita? Enggak ya? Enggak lah kira-kira? Nggak ada, tidak ada yang susah di dunia. Saya diajarkan oleh Ustaz saya, Allah yarham Ustaz Ahmad Husnan. Semoga Allah menyelamatkan beliau di surganya. Beliau sudah wafat. Beliau ahli hadis, lulusan Madinah, pakar hadis di Indonesia, menjadi rujukan banyak para pakar dan doktor dan profesor yang datang ke beliau untuk belajar hadis. Beliau berpesan begini, cara menghafal sahabat-sahabat Nabi itu gampang. Dari 114.000 kita minimal hafal 1.000 udah hebat. 1.000 udah hebat itu. Banyak kan ya? 100 lah, 100. Masih banyak? Udah 10. Masih banyak juga? Allah. Masa satu kok sahabat yang hafal? Siapa? Bilal kan bapaknya. Yang ingat Bilal kok? Bilal itu sama seperti Luqman. Sama apanya? Sama-sama dari Habasyah, sama-sama hitamnya, sama-sama keritingnya, sama-sama peseknya. Tapi sama-sama apa? Mulia di sisi Allah.
Saya akan ulang dulu. Cara menghafal begini Pak. Cara menghafal sahabat itu saya kasih tahu caranya. Jadi cara menghafalnya dengan inisial. Saya memberi inisial. Kalau 4 ulama Rasyidin ini kan kita sudah hafal. Ini sudah lahir ya, kita hafal. Sejak kita TK, SD, SMA kita selalu diajarkan 4 khalifah Rasyidin. Abu Bakar. Cuma nggak ada yang tahu nih hadirin di sini. Abu Bakar itu Abu Bakar bin siapa Pak? Saya yakin nggak ada yang tahu. Hadiahnya air mineral. Abu Bakar itu yang masyhur, tapi kita tidak tahu orang tuanya. Padahal beliau menjadi baik karena orang tuanya. Ya, siapa nama orang tuanya? Selalu orang tahu. Coba lihat Umar bin Khattab, disebutkan orang tuanya. Utsman bin Affan, disebutkan orang tuanya. Ali bin Abi Thalib, disebutkan orang tuanya. Kenapa ketika menyebutkan Abu Bakar tidak disebutkan orang tuanya? Betul tidak? Padahal orang tua Abu Bakar Muslim. Ayo, ada yang apa? Katanya cinta sama sahabat. Katanya kedua parentingnya sahabat. Ngapal nama sahabat, ini apa ngapal? Abu Bakar. Abu Bakar Sinten. Ya pokoknya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar. Gelar yang diberikan oleh Rasulullah ketika peristiwa yang tidak masuk di akal. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Coba bayangkan, Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina. Bapak dan Ibu bisa checking di Google. Berapa jarak kilometer dari Mekah ke Palestina? Itu jaraknya 1525 kilometer. Kalau dengan unta, dengan kuda, dengan keledai transportasi yang ada pada zaman itu butuh waktu 3 bulan lamanya. PP 6 bulan. Kok ini bisa? Nabi Muhammad aku tadi malam diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Palestina, lalu kembali lagi ke Mekah. Waktunya berapa menit? Pernah baca tafsirnya? Surat Al-Isra ayat pertama. Berapa menit Rasulullah SAW berangkat peristiwa Isra dan Mi'raj? Dalam sebuah riwayat tafsir dikatakan keberangkatan Nabi diberangkatkan oleh buruk itu dalam waktu yang sangat cepat, 15 menit PP bumi langit. Kalau kita PP Kartosuro berapa? Lama ya? 30 menit PP Kartosuro. Kalau ke Turki berapa menit? 2 jam. Coba lihat, ketika semua orang gak ada yang membenarkan, sampai Abu Lahab, Abu Jahal, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apa gara-gara informasi ini kamu tidak mengumpulkan kami? Tidak dengan Abu Bakar. Beliau dengan mantapnya. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Muhammad, lebih dari itu pun aku percaya. Wah, ini dahsyat. Langsung Rasulullah SAW memberikan ya as-shadiq, orang yang membenarkan kisah. Itu lebih berat memang as-shadiq. Ya. Padahal dari Palestina ke Sidratul Muntaha, kalau orang hari ini kita tahu ada astronot yang ke bulan, itu berapa bulan Pak? Pernah ngamati nggak ya? Itu butuh waktu 1 tahun. Makanya orang jadi astronot itu harus kuat fisiknya. Dia tidak menginjakkan kaki di bumi selama 1 tahun. Kira-kira jaraknya berapa? Bumi matahari aja jaraknya 1 juta kilometer. Bagaimana ini ke Sidratul Muntaha? Ke langit ke-7. Langit 7 itu yang mana? Kalau Bapak tahu, tahu nggak kira-kira? Itu berapa kilometer? Berapa? Ternyata ketahuannya dengan ilmu fisika. Dibongkar dengan ilmu fisika, ilmu astronomi membongkar kecepatan buruk Nabi Muhammad itu barkun, bahasa Arabnya barkun, kilatan itu kecepatannya per detiknya 300.000 km
1 detik mencapai 300.000 kilometer. Jadi kalau Mekah dan Palestina yang jaraknya 1.527 kilometer, kira-kira berapa detik? 0. Belum ada sampai 1 detik Nabi Muhammad sudah berada di mana? Palestina. Ada yang ingin kaji ini? Gak ada kan? Biasanya orang adalah peristiwa Isra Mi'raj gitu aja. Kenapa banyak orang-orang Barat yang masuk Islam? Kenapa banyak orang-orang Jepang yang masuk Islam? Karena dari ilmu ini, buruk Barat pun tadi. Ternyata hebat. Sampai orang Jepang itu membuat ilmu apa Pak? Animasi, kartun, namanya Doraemon. Ada kok ajaib. Saya pergi ke kota Surakarta, ambil balik-balik, luar biasa. Berarti imajinasinya sudah sampai di sana. Kok Nabi Muhammad tadi dari Mekah ke Palestina yang jaraknya 1.000 dari bumi sampai ke langit, mungkin tidak dijawab oleh ahli fisika, mungkin sangat. Karena ruang dan waktunya berbeda, kendaraan yang digunakan juga berbeda, kecepatannya maha dahsyat. Tidak ada transportasi di dunia ini seperti kecepatan buruk. Bayangkan, buruk sekali terbang 1 detiknya 300.000 kilometer. Berarti kalau hanya kemana ini? Berapa ini? Nah, ini hanya sebentar saja. Hanya nggak ada 1 detik. Oke, ini bukan materi kita nih, ini materi sirah. Baik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tadi sudah 4 kalimat. Sudah gampang. Sekarang saya menghafalkan 6 lagi. Bagaimana caranya? Caranya gampang saja. Kita beri namanya S2, A2, T dan Z. Kita hafalkan dulu. Huruf S-nya ada 2, A-nya ada 2, T-nya ada 1, Z-nya 1. Jadi S2, A2, T, Z. Gampang nggak? S2, A2, T, Z. S yang pertama siapa? Sa'ad Waqqas, pemanah terhebat di dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah terhebat di dunia. Terus Sa'id bin Amir, seorang ahli tobat terbaik di dunia. S2, A2, Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya sehingga terkenal hartanya berlimpah ruah. Doanya setiap hari, Allah ingin miskin, Allah setiap hari ingin miskin. Berbeda dengan kita, ya Allah setiap hari ingin kaya, setiap hari ingin kaya. Beda nggak? Beda. Dah. Terus apa? Abu Ubaidah bin Jarrah, yang namanya kisahnya disebutkan dalam surah Mujadilah. Ayat terakhir ini sebutkan kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau yang wafat karena penyakit taun, virus taun, bersama para sahabat yang jumlahnya 30.000 orang. Jadi para sahabat yang wafat karena penyakit virus taun itu banyak. Ada berapa? 30.000 orang yang berada di Amwas, daerah Syam, selatannya Palestina. Itu berjumlah sahabat yang wafat karena taun 30.000 orang. Dari mana rujukannya? Dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani diterangkan para sahabat yang di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah itu wafat karena taun 30.000 orang. Bayangkan, sekarang corona baru berapa ribu orang Pak? Seluruh dunia. Corona ini baru di seluruh dunia baru 5.000. Tapi sudah menjadi ketakutan yang luar biasa. Kalau taun itu bahkan lebih dahsyat daripada corona. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji apa? Memuji taun. At-taun rahmatul lil mu'minin. Orang taun itu adalah rahmat. Kenapa rahmat ke Rasulullah SAW? Karena dia menggugurkan banyak orang-orang mukmin yang baik. Banyak orang-orang mukmin yang baik digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang sangat singkat. Tidak perlu lama-lama. Baru perkataan tentang ini dia sudah meninggal. Karena virus penyebarannya begitu guys. Azab bagi orang kafir. Orang kafir juga matinya jutaan manusia. Dalam kitab Ibnu Hajar. Baik, ini belum insyaallah. Kita belum ke surat Luqman ini. Ya, oke, saya begini kan. Kita kembali ke surat Luqman aja nanti apa sih? Surat Luqman, apa yang paling saya tahu dari pelajaran Luqman ini? Nah,
Nanti kita korelasikan dengan 10 sahabat ini. Sebenarnya saya mau membawakan 10 sahabat ini karena kisah Luqman itu sudah jauh dari kita, saudara. Memang Luqman ini umurnya panjang. Beliau hidup pada masa Nabi Ayub, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu dengan Nabi Daud. Umurnya Luqman ini sampai 1000 tahun. Jadi manusia biasa umurnya 1000 tahun. Hari ini belum ada manusia yang berumur 1000 tahun lagi. Paling banyak umurnya 45, 50 sudah almarhum, sudah meninggal. Karena apa? Banyak makan mie goreng. Jangan makan yang instan, maka banyak meninggal. Kecuali Ustaz Abu Bakar Bashir, Alhamdulillah, Ustaz Abu Bakar Bashir umurnya sudah hampir 90 tahun, masih kuat, masih sholat tahajud itu satu malamnya 3 juz. Kita umur baru 40, 50, sholat malamnya 1 surat. Surat apa? Al-Ikhlas. Allah. Tahu nggak rahasia kenapa Ustaz Abu Bakar? Tahu? Kenapa kalau Bapak baca biografinya Imam At-Tabari, pengarang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau umur 90 itu masih kuat lompat 3 meter orang. 90 tahun masih kuat lompat lebarnya 3 meter. Bapak yang umur berapa? 57 kuat nggak lompat 5 meter? 3 meter kuat sampai cemplung maksudnya. Imam At-Tabari kenapa beliau mampu? Beliau kupas rahasianya. Saya di waktu muda saya disebut orang tua, tapi ketika saya tua disebut orang muda. Kalau kita enggak, di waktu muda kita disebut muda, di waktu tua kita disebut tua. Manusia biasa, tidak istimewa. Yang istimewa itu apa? Ketika kita masih muda disebut tua, tapi ketika kita tua disebut muda. Beliau masih bisa kuat naik gunung, bisa kuat naik kuda, masih kuat renang, masih kuat panahan, masih kuat. Apa rahasia beliau? Karena diri ini, jasad saya ini selalu saya jaga untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Saya tidak pernah tubuh saya ini untuk maksiat kepada Allah. Makanya Allah pelihara tubuh ini sehatkan sampai di menjelang hayatnya. Di waktu tua malah kuat naik gunung, Semeru, naik gunung, Lau, naik gunung, manapun gunung masih kuat. Kita jangankan naik gunung, naik lift itu sudah, naik eskavator sudah kuat. Baik. Rasanya yang paling keren. Baik. Pelajaran yang paling penting di pelajaran 4 ini ada 4 hal. Ya, yang paling penting ada 4. Yang pertama kalimatnya Allah menyebutkan begini. Ya, dari ayat 12 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Nasihat pertama Luqman kepada anaknya bukan karena nasihatnya. Kita perhatikan dulu. Ketika di dalam Al-Quran, Bapak kalau mau tahu, surat Luqman ini surat ke-31. Jumlah ayatnya 34 saja. Juz ke-21 ada 4 ruku. Surat Luqman ini masuk kategori surat Makkiyah. Tapi surat Luqman ini di depan ayat yang pertama itu Allah menggunakan ijazah Qur'annya. Alif Lam Mim. Bapak paham nggak apa artinya Alif Lam Mim? Di dalam Al-Quran ada 29 surat yang didahului dengan Alif Lam Mim, potongan-potongan huruf. Nun, Yasin, Toha, Alif Lam Ra, Hamim dan sebagainya. Ada 29 surat. Itu dalam Quran, di dalam pelajaran disiplin ilmu Ulumul Quran, namanya karya Syekh Manak Qobon, seorang profesor di Mekah Mukarramah, mengajar Al-Quran disiplin Quran, itu membuka rahasia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Alif Lam Mim, tidak ada ahli mufassir yang berani menafsirkannya. Selalu para mufassir mengatakan begini, Allahu
a'lamu bi muradiha. Allah lah yang tahu maksud dari kalimat huruf-huruf alif lam mim ya sin nun, itu enggak ada yang tahu semua di dunia ini. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi justru alif lam mim dan huruf-huruf muqatta'ah tadi itu yang menaklukkan kecongkaan bangsa-bangsa Arab. Kesombongan bangsa-bangsa Arab itu ditaklukkan dengan alif lam mim ya sin nun. Mereka bingung, ini apa maksudnya ini? Terpleset-pleset, ijaz. Maka dikatakan oleh Syekh Ma'an dalam kitab Ulumul Quran, ternyata semua ayat, semua surat yang didahulukan dengan huruf-huruf muqatta'ah tadi itu ternyata ada berita penting yang hendak Allah sampaikan di dalamnya. Nah, ternyata berita penting dalam surat Luqman ini cerita tentang kisah Luqman beserta putranya. Wah, itu paling penting itu ternyata. Apa pesan Luqman yang pertama? Ya bunayya. Ya bunayya. Pakai tasbih. Coba lihat, bapak atau ibu kalau manggil anaknya kira-kira dengan sebutan apa? Kalau anaknya gendut, gendut. Kalau anaknya hitam. Kalau anaknya nakal, mau bilang salah cara memanggil putra. Maka parenting ini kita diajak untuk membenarkan cara memanggil putra kita. Bapak tahu kisah penakluk Konstantinopel siapa? Muhammad Al-Fatih. Pernah baca biografinya? Tahu ya? Muhammad Al-Fatih ini dipanggil sama bapaknya, dipanggil sama gurunya, itu bukan namanya Muhammad Al-Fatih. Selalu dipanggil oleh guru-guru dan orang tuanya dengan sebutan Ya Rais, taqaddam, Ya Imam, taqaddam, Ya Jundana, taqaddam. Masya Allah. Ya Alim, taqaddam. Orang tua manggil anaknya dengan sebutan cita-cita anaknya, cita-cita orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya menjadi pemimpin besar, maka dia manggil Ya Rais, Ya Imamuna, wahai pemimpin. Makanya akhirnya panggilan orang itu teriang oleh anaknya, terus menerus panggilan yang baik itu teriang terus. Akhirnya anaknya menjadi inspirasi dan mewujudkan cita-cita orang tuanya dari sebuah panggilan. Kalau bapak dan ibu mohon maaf kalau manggil anaknya, oh dasar nakal, teriang-tiang oleh anak, akhirnya dia pun menjadi preman kelas kakap di Solo. Gara-gara siapa? Orang tua. Karena orang tua, doa panggilan orang tua itu adalah doa. Ketika manggil yang jelek, maka anaknya menjadi jelek. Ketika panggil yang baik, maka menjadi baik. Maka panggillah anak kita, kira-kira kita pengen jadi apa anak kita ini? Ya hafid Quran, ya hafid ta'ala huna, ya Rais ta'ala huna, ya Imamuna ta'ala huna, ya Imamuna ta'ala huna. Panggil nama-nama yang dia yang kita akan cita-cita. Nah, kalau Imam Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan kalimat kasih sayang, bukan untuk menghinakan. Padahal tasjir itu sebenarnya untuk menghinakan, tapi tidak. Ini untuk kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Bayangkan, dia manggil ya bunayya, tidak manggil ya an'am, ya ashkam, tidak. Seperti Muhammad Al-Fatih tidak pernah orang tua yang memanggil teh. Tidak pernah. Kita nama anaknya Abdurrahman, maknanya dul. Namanya Abdurrahim, maknanya M. Tidak pernah. Itu orang tua dulu. Panggilnya dengan cita-cita orang tuanya. Anaknya ingin dijadikan apa? Kalau dia ingin dijadikan presiden, panggil dari sekarang ya Rais Jumhuriyah, ta'ala huna. Ya Wazir Jumhuriyah, ta'ala huna. Wahai presiden, wahai menteri kau. Kalau dia ingin dijadikan jadi presiden, kalau dia ingin dijadikan jadi menteri, tergantung orang tua. Panggilan itu adalah inspirasi bagi anaknya. Nah, ketika anaknya dipanggil dengan yang lembut, anaknya senang. Senang nggak kira-kira anak dipanggil? Maka saya kalau manggil anak saya, ya Syekh Mursi ta'ala huna. Saya sudah ketika itu dan manusia bangga dulu. Saya kelak menjadi imam di Masjidil Haram. Gak bisa bayangkan, bapaknya aja belum pernah jadi imam di Masjidil Haram. Tapi saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Panggil dia, wah ini makan apa ya mas?
4 jam, paling lama 12 jam. Saya pernah ngisi dari Balai Isya sampai menjelang subuh. Jamaah sudah begini. Karena Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu belajar dari Balai Isya sampai subuh. Kalau kita belajar 3 jam, sebulan sekali, 40 menit aja. Bagaimana mau pinter agak-agak? Bagaimana mau pinter? Bagaimana mau dapat ilmu banyak? Kalau hanya belajarnya 5 menit aja habis. Wah, barakallahu fiik. Baik. Jadi panggilan itu sangat dahsyat. Ketika orang tua, ini saya cerita anak saya, ya Syekh, ta'ala guna ya Syekh. Belum bisa ya Syekh, jadi imam besar ya. Ya, kamu berdoa, cita-citamu apa? Saya ingin jadi imam di Masjidil Haram. Hebat kan? Saya bilang tadi saya aja belum pernah, pernah deh jadi imam. Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram, pemimpin jamaah umroh. Saya kalau ditanya orang pernah jadi imam di Masjid Nabawi, alhamdulillah saya bolak-balik pimpin jamaah, pimpin imam jamaah umroh saya. Kebetulan saya punya biro umroh, sedikit promosi. Ya anak saya kedua, padahal Mursi ini adalah presiden Mesir yang digulingkan oleh Asisi. Maka saya terinspirasi ketika istri saya hamil. Mursi ini presiden, hafal Quran, jiwanya mujahid. Nanti kamu lahir, ngambil Mursi. Tapi saya jangan ngambil Mursi. Syekh, ada Syekh. Nah, saya langsung bangga. Saya kelak menjadi imam. Anak yang kedua, cita-citanya hanya bisa. Kalau kamu mana? Cita-citanya Syekh Sogir. Saya sampaikan karena dia adiknya. Kalau saya cukup jadi imam di Masjid Baitul Amin saja. Rumahnya kamu yang oh nggak seperti abangmu, kakakmu. Kamu aja udah jadi imam yang hebat dong. Masya Allah. Gak apa kita support, bagus. Jadi anak itu kalau dipanggil dia jenderal, sini jenderal. Dia akan bahagia, dia kelak akan menjadi jenderal beneran. Ya dokter, sini dokter, dia kelak akan menjadi dokter beneran. Tapi kalau bapak manggilnya dengan namanya Dul Karim, dia Dul, rem, dia kan rem. Masya Allah. Yang paling makal mau anak yang soleh dipanggil gendut, gara-gara gendut. Gara-gara anaknya soleh, kita manggilnya tem, jadi tem terus. Itu baru isinya. Ya bunaya. Yang pertama kali disampaikan oleh Luqman, ya bunaya, panggilan kasih sayang. La tusyrik billah. Pelajaran akidah ditanamkan, pelajaran paling dasar akidah. Ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Bayangkan, anak baru berumur 7 tahun, anak berumur 10 tahun, tapi diajak jangan menyekutukan Allah. Kira-kira bagaimana cara bapak dan ibu mengajarkan anak? Di mana? Siapa itu Allah? Susah nggak terangkan? Anak kan kritis banget. Bi, Allah itu siapa? Allah itu kayak apa? Pasti penasarannya tinggi sekali. Saya yakin ibu kalau ditanya di mana Allah, siapa Allah itu susah banget. Ada nggak yang memberi? Contohnya Pak moderator. Pak, siapa Allah? Man huwa Allah? Masih Allah masih banyak mikir. Sebenarnya usah galau dengan kalimat itu. Orang yang bisa menyebutkan siapa Allah, akidahnya lurus. Berarti dia tahu keberadaan dia di dunia ini. Maka cara mengajarkan tauhid yang pertama kepada anak adalah siapa Allah. Man huwa Allah, siapa Allah? Kita ajarkan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Gampang gak? Gampang, semua orang pasti hafal. Benar gak? Allah menjelaskan tentang dirinya. Aku ini tunggal, aku ini wahid, aku ini satu, aku ini menguasai seluruh jagat dunia dan langit dan bumi. Semuanya bergantung denganku. Saya bisa ngomong begini, anak izin Allah, tanpa izin Allah.
Subhanahu wa taala. Kita ajarkan itu, kita tanamkan tauhid, akhirnya anak baru paham kalau dia minta apa-apa bukan sama abinya. Saya minta sama Allah saja. Abi saya dompetnya kosong, ada duitnya. Saya minta sama Umi gak dikasih, terus saya berdoa aja lah. Ya Allah, saya pengen es krim. Padahal mintanya mudah, es krim. Tapi kadang-kadang orang tua ada duit, gak ada uang, gak boleh es krim. Nanti kalau batuk itu beneran. Gak ada orang tua yang ngomong. Seharusnya pengen es krim. Oh, semoga es krim bisa lancarkan tenggorokanmu baca sedih enak. Itu doa. Wah, anak langsung es krim. Anak saya itu senang kali ketika saya gigi. Nanti saya gigi, saya bawa ke dokter gigi. Cabut, kata dokter giginya Pak. Nah, sekarang makan es krim. Es krim, oh bahagia sekali. Wah, besok saya pengen gigi lagi biar es krim. Baru gitu ya bilang, boleh. Es krim itu artinya untuk memadamkan darah yang keluar dari gusi, memadamkan dengan es pendingin. Jadi ya. Ini baru satu, ya, belum apa-apa. Tapi lebih baik tanya jawab. Saya juga senang kalau tanya jawab. Cara mendidik anak menurut Luqman, cara mendidik anak menurut Salaf, atau cara mendidik anak menurut versinya hadis. Nanti tanya jawab itu mungkin menghasilkan sesuatu. Mungkin karena ini dulu karena waktu, saya mohon maaf tidak bisa membahas ayat 1 sampai 34 karena waktunya hanya seperempat. Jadi bukan masuk. Kalau 1 sampai 34 itu butuh waktu 34 jam. Membahas alif lam mim saja itu butuh waktu 1 jam. Bapak belum terasa hebat alif lam mim. Bagi orang Arab itu mereka langsung syahadat. Alif lam mim bisa. Dia tidak berefek, benar. Bagi orang alif lam mim langsung. Ini kalimat yang asing, ini kalimat yang dahsyat. Belum pernah seumur hidup kami dengar kalimat ini. Kalimat ini justru menundukkan kami pada Allah. Kami merasa hebat. Tapi bagi kita yang tidak mempelajari ilmu dengan baik, biasa aja, Yasin biasa aja, nggak berefek. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya, Yasin langsung dia berbilang air mata, dia tunduk langsung sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yasin, nun langsung meneteskan air mata. Dan karena kita ya lagi-lagi apa? Belajarnya seperti instan ya, nggak terasa. Jadi alif lam mim kurang berefek begitu. Padahal bagi orang mukmin alif lam mim itu sebuah pukulan yang dahsyat. Wah dahsyat. Allah. Ya, aku lupa lihat dan saya mohon maaf. Alhamdulillah ini sudah peraturan panitia. Saya nggak boleh lebih dari 45 menit karena nanti ada tanya jawab. Tanya jawabnya yang lama sampai jam 2. Jadi ibu dan bapak kasihannya di sini. Ya, aku lupa lihat ya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, rahimahullah. Ini kami buka, langsung saja kami buka dua penanya. Barangkali dari ibu-ibu dulu ada pertanyaan, monggo. Dan dari bapak-bapak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada hari ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah. Cuma tadi saya agak sedikit terganggu. Ini masalah yang dari 10 sahabat Rasulullah. Kenapa kok bila masuk yang saya hilang? Padahal terompaknya saja sudah terdengar di surga. Jadi sementara itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada kertas dari Agatha Bulat. Kertas dari Bulan nanti pasal di belakang warung. Walau
Kalau tidak ada, saya bacakan aja pertanyaan yang masuk. Itu berkenaan dengan ini. Oh ada, Pak. Tapi dulu yang langsung. Beliau. Selamat dulu. Oke. Mendapat saya. Punten. Ini sama tinggi di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustaz Azam Sudarma. Tinggi. Mekabentak. Dan alhamdulillah walaupun saya di luar kaminan kepanasan, tapi alhamdulillah masuk sedoyo ingkang sampai. Mudah-mudahan yang jenengan sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, terutama yang hadir semuanya. Allahumma amin. Termasuk menyangkut dengan surat Al-Rahman tadi ya. Alhamdulillah, walaupun Luqman itu bukan seorang nabi, gitu. Kita mendidik anak itu kadang mudah, kadang ya susah banget kadang. Kita sani ya susah nih, nah, gitu. Yang saya tanyakan tak, anak saya itu 3. Kalau masalah keluarga, bentuk kebaikan keluarga kita semuanya tahu. Yang belum punya anak nanti mudah-mudahan diberi anak gitu biar supaya jadi surat Al-Rahman tadi dicontoh di dalam Quran. Alhamdulillah dikarenakan anak saya 3, alhamdulillah mudah-mudahan jadi anak yang solehah karena tidak ada laki-lakinya. Adanya perempuan solehah. Nanti mudah-mudahan besok dapat mantu laki-laki, bukan mantu kita. Nah itu. Alhamdulillah saya minta trik atau teknik ataupun trik pendidikan anak ya. Oh si sini anaknya jadi anak yang baik tak. Oh anak kedua, nganyel di kompon angel raya. Padahal memang satu wadah tapi beda karakter. Apa itu masalahnya? Oh sing cari rezeki kangelan, apa rezekinya haram, itu tak tanyakan. Itu yang ketiga, oh masih bayi tak belum tahu karakternya. Mohon maaf. Jadi saya minta tolong pendidikan anak yang baik itu supaya anak kita mulai dari lahir sakur sampai besar dewasa, menjadi dewasa itu supaya terdapat masih dalam koridor Al-Quran, masih dalam koridor Al-Quran, dan misalnya Al-Quran itu menjadi kedepannya itu selalu teringat, terngiang-ngiang, tidak ada nyanyian-nyanyian itu dari kesempatan saya itu yang masuk. Tapi insya Allah kita teringat-ingat dengan Quran terus anak kita, kehidupan kita supaya apa ya? Supaya bisa itu rumah tangga yang dengan Quran semuanya, baik perilaku, tindak tanduk kita semua sesuai dengan Quran. Itu mulai pendidikan dari bagaimana dari 0 sampai nanti dewasa. Itu trik ataupun teknik ataupun apa dari Ustaz yang saya hormati, yang banyak ilmunya. Wah subhanallah, mantap teman-teman bisa dengarkan. Kita wah subhanallah. Saya terkagum dan kagum, malah turun yang penting betul dipanggil yang maha kuasa Ngapun sampai kalau kita nih kalau bekas mandan dan tempatnya ngapunten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dulu nanti biar jawab dulu. Yang pertama mengenai Bilal bin Rabah, yang kedua adalah bagaimana mendidik anak walaupun anak itu maskotnya sama tapi sifatnya berbeda. Kalau maskot cenderung maskotnya sama tapi sifatnya berbeda. Monggo Ustaz bisa langsung jawab. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, akidah kita terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat semuanya Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu. 114 sahabat itu semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan khairul quruni tsumma alladhi yalunahu tsumma alladhi yalunahu. Dalam hadis yang lain, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, itu para sahabat. Jadi dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan hanya 10. Bukan berarti Bilal tidak masuk surga. Rasulullah pernah memuji Bilal karena kebiasaan Bilal yang menjaga wudhu, sehingga kelompoknya saja masuk surga. Kita baru husnudzon seluruh sahabat Nabi
Nabi semuanya masuk surga. Karena mendapat gelar 3, dari Allah, dari Rasul, dan dari para ulama. Yang dari Allah, radhiyallahu anhu. Dari Rasul, khairun nas. Dari para ulama, kita sampai sekarang menyebutkannya RA, radhiyallahu anhu. Kalau bapak kita meninggal, gelarnya RA apa almarhum? Boleh nggak kita pakai orang tua saya RA? Boleh. Kalimat almarhum pun juga salah. Biasanya bapak dan ibu bilang almarhum. Saya sedikit mengislah, kalimat almarhum ini kalimat yang berbahaya, kalimat yang mengandung syirik. Berbahaya Pak. Kata almarhum dalam bahasa Arab itu artinya pasti dimuliakan. Siapa yang menjamin orang mati itu pasti dimuliakan? Tidak tahu. Yang tahu urusannya Allah. Maka kalimat yang dipakai oleh para ulama bukan almarhum, tapi dipakai oleh para ulama biasanya menggunakan kalimat rahimahullah atau Allah yarham. Semoga Allah mengasihi sayang mereka. Semoga itu doa. Kalau almarhum pakai alif lam itu artinya pasti. Siapa yang bisa memastikan jenazah itu dia dihormati oleh Allah? Kayak ini ilmu. Jadi jangan pernah lagi bilang almarhum. Bilang yang paling baik gimana? Yarham. Allah yarham. Semoga Allah mengasihi. Atau rahimahullah. Ibnu Katsir gelarnya apa? Rahimahullah. Imam Syafi'i gelarnya apa? Rahimahullah. Ibnu Qayyim gelarnya apa? Rahimahullah. Tidak pernah almarhum Ibnu Qayyim. Ini yang pertama yang perlu kita viralkan masyarakat. Jadi sahabat, saya berhusnuzon sahabat pun menjadi ahli surga. Sahabat itu semuanya the best, tapi di antara yang the best ada puncaknya the best Pak. Ini yang 10 yang disebutkan Nabi puncaknya. Jadi kalau Bapak mau nanti kajian 10 orang, kita butuh waktu 10 jam. Benar Bapak? Karena membahas Abu Bakar saja itu kitabnya 1000 halaman. Tahu nggak Bapak? Kenapa Abu Bakar itu bisa masuk surga? Namanya dimuliakan. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, seandainya ada Nabi setelahku, pasti Abu Bakar. Kenapa? Apa kehebatan 10 orang ini? Itu menjadi penelitian saya ketika saya S2. Ketika saya S2, saya meneliti tentang hadis, munculnya hadis Asy'ar Mubasysyiruna bil Jannah. Saya meneliti hadis ini. Akhirnya saya temukan, ternyata 5-10 orang ini itu punya amalan andalan, punya amalan istimewa yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Bukan jago sholatnya karena sahabat jago sholat, bukan karena tahajudnya karena semua sahabat jago tahajud, bukan karena puasanya karena semua sahabat jago berpuasa. Bukan. Amalannya mudah, tapi orang susah mengamalkan. Mudah sih. Itu pelajaran sendiri Pak. Jadi saya menulis sebuah tesis dan itu di DKI Mumtaz, dan saya ketika presentasi di Arafah bilang begini, Ustaz, dibukukan. Ini jadi best seller dulu. Sudah saya rangkum di dalam satu saat melekat saja. Ini kan belum tahu rahasia 10 orang yang masuk surga kenapa? Enggak ada. Kalau nggak miliki, saya miliki 6 bulan, alhamdulillah saya ketemu jawabannya. Dari berbagai macam kitab, akhirnya saya ketemu. Baik, yang kedua bagaimana tips pendidikan? Yang pertama Bapak sering megang kepalanya dan mencium. Bapak pernah megang kepalanya dan mencium? Megang apa Pak? Cium kepalanya. Diapain Pak? Kepalanya? Nah, ada yang kurang. Dipegang kepalanya, dicium kepalanya, plus mendoakan. Pernah nggak Bapak doa yang begini? Ya Allah, mudah-mudahan aku ini besok yang memasukkan saya ke surga. Ya Allah, jadikan anakku ini qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan anakku ini hafidh Quran. Ya Allah, jadikan anakku ini mujahid. Ya Allah, jadikan anakku ini berbakti. Jadikan anakku ini anak yang soleh. Hari ini pelajaran yang paling banyak orang tua gagal mendidik anaknya karena orang tua tidak pernah mencium anaknya. Wallahi saya bilang. Tahukah Bapak dalam penelitian seorang ulama di Suriah namanya Syekh Al-Baghawi, beliau mengupas berapa kali Rasulullah mencium cucunya, berapa kali Rasulullah memeluk anaknya, berapa kali Rasulullah mencium, memegang kepala anaknya. Bapak mau tahu nggak jumlahnya berapa? Ibu-ibu kalah nih. Ibu-ibu mencium anaknya berapa kali saya? Yang mana 5 kali. Rasul
Rasulullah SAW mencium cucu-cucunya, mencium anak-anaknya sehari berapa kali? Khamsa wa salasina marratan, 35 kali. Makanya Abu Bakar anaknya sekali Abu Bakar, Umar anaknya sekali Umar, Utsman anaknya sekali Utsman, Ali anaknya sekali Ali bin Abi Thalib. Apakah bapak sekali anaknya sekali dengan bapak? Itu menjadi pertanyaan. Karena orang tua suka mengelus anaknya, mencium anaknya tidak kurang 35 kali. Hari ini anak itu kalau ditanya kenapa kamu sedang di luar, orang tua aku main HP terus kok. Dikit-dikit HP terus aku nggak pernah peluk. Seandainya aku jadi HP, enak sekali dilakuin. Peluk, kantongin, ciumin. Anak itu kalau berkata begitu. Hari ini Allah saya bilang, anak menangis hari ini, banyak main keluar. Kenapa? Orang tua aku sibuk pegang HP. Gak pernah aku diciumnya, gak pernah aku dilusnya, gak pernah aku diajarkan kalimat la ilaha illallah. Gak pernah. Wallahi bapak, anak bapak ngajarin la ilaha illallah siapa? Pasti gurunya, bukan bapak. Padahal kalimat la ilaha illallah kalau bapak ajarkan kepada anak-anak hafal, bapak yang pertama kali diajak ke surga. Tapi saya yang diajak ke surga, gurunya. Bapak itu tinggal. Karena gak ngajarkan la ilaha illallah dari kecilnya. Ini sayang sekali saya bilang. Hari ini memang HP itu bagus, HP itu dua mana sisi. Di satu sisi manfaat, di satu sisi pemborongnya besar. Orang tua kalau sudah di rumah, udahlah jangan main HP di depan anak. Anak itu akan menjawab pilihan kita. Ya Allah, seandainya aku tidak HP itu pasti Allah saya kasih. Standarnya 35 kali mencium anak. Dan apa doanya kita? Rasulullah SAW kalau megang anaknya, megang cucunya, doanya begini. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Setiap saya ketemu, saya pegang kepalanya, saya cium dan saya doakan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Alhamdulillah anak saya hampir 30 juz. Hampir 30 juz. Kurang sedikit. Ajarkan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Yang ketiga, bapak punya anak perempuan tiga-tiganya, ini sebuah anugerah. Tahu nggak bapak kehebatan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Biasanya kan orang mengatakan anak perempuan itu hina, anak perempuan itu masa depannya suram karena diambil suaminya. Tidak, justru anak perempuan kita kalau dua kata Nabi, barang siapa yang punya anak perempuan dua, manlahu banatan. Barang siapa punya dua anak perempuan, maka surganya akan berada di sampingku. Kalau apa? Kalau dia mendidik anak perempuannya, lalu dia mencarikan jodoh anak perempuannya, sehingga anak perempuan dan menantunya masuk surga, maka orang tuanya Rasulullah tempatkan di surga di samping Nabi Muhammad SAW. Di mana? Firdaus. Tidak ada kalau punya anak lagi dua, nggak ada dalam hadis. Rasulullah menyebutkan dua anak perempuan, tiga anak perempuan. Tidak ada cerita yang satu anak laki-laki, dua anak laki-laki. Jadi bahagialah bapak ibu punya anak perempuan. Wah, tapi lebih bahagia ada laki-laki. Oke, begitu ya. Selama 10 menit tadi, semoga ini ada dua pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi saya seleksi semuanya. Yang pertama adalah bagaimana cara menjelaskan ke anak tentang kesehatan reproduksi berdasar Islam. Misalnya anak perempuan dan ini sebagainya. Karena lihat berita tentang asusila itu banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ustaz, yang kami tahu tentang dididik anak itu mulai dari anak dalam kandungan ibunya. Tapi kebanyakan orang tua itu baru hijrah, sehingga baru tahu atau paham ilmu agama itu kan baru akhir-akhir saja ketika anak sudah besar. Nah, harusnya akan gede itu caranya mendidiknya. Itu pertanyaannya kedua. Bagaimana supaya kita bisa mendidik anak yang sudah kadung besar menjadi good looking baik dari luar maupun dari mana? Dua pertanyaan yang besar. Bagaimana cara menjelaskan tentang fikih wanita bagi anak wanita? Maka di dalam Islam
Diajarkan oleh Rasulullah SAW, umur 7 tahun anak disuruh sholat. Umur 10 tahun anak dipisahkan tempat tidurnya dengan orang tua. Anak laki-laki dipisahkan tempat tidurnya dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika sudah berumur 10 tahun harus lebih dekat dengan ibunya. Ibunya lah yang akan pertama menjelaskan ketika darah haid itu keluar. Jangan sampai stres dan jangan sampai kaget. Darah keluar. Ibunya yang menjelaskannya. Nah, itu darah bagus. Darah itu kalau nggak keluar malah bahaya. Darah itu Allah keluarkan supaya kamu tetap sehat dan kuat. Siapa yang menerangkan? Ibu. Kalau bapak kan nggak paham. Pak ini darah apa? Ya, aku pernah ngerti. Ya walaupun kita ada ilmunya. Ya, saya biasanya kalau seperti itu saya suruh ambil alih istri saya. Kamu jelaskan. Menjelaskan istri, dia langsung paham. Anak saya berumur 9 tahun sudah haid kok. Karena anak saya pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Saya sudah punya anak perempuan 2, punya laki-laki 2. Sebenarnya istri saya hamil 7 kali, Pak. Yang 3 sudah pernah hamil. Jarak nomor 1 dengan nomor 2 jaraknya 9 tahun. Jauh. Sampai saya berobat kemana-mana. Bahkan saya menganggap saya nggak punya anak lagi. Akhirnya saya ketemu dengan seorang teman yang baru pulang dari Mesir, belajar di Al-Azhar. Saya berteman kepada dia, silaturahmi, saya beri dari dia. Ustaz, anaknya udah berapa? Masih 1. Saya berangkat 1, saya pulang 1. Apa nambahnya? Saya sedang bertanya seperti itu, saya jawabannya gini. Bismillah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Lalu beliau masih jawab, Ustaz, baca surat Nuh ayat 11 dan 12, pahami tafsirnya, tadabburi maknanya, praktekkan besok. Surat apa? Surat Nuh 11, 12. Saya praktekkan, langsung besok saya istri saya hamil. Luar biasa itu. Baru lahir, besok sudah hamil lagi. Masa nifasnya hilang, udah hamil lagi. Boleh bayar, biasa itu. Maka 2, 3, 4 bocor keluar. Maka terlalu kencang namanya. Tahu nggak? Ayat 11 surat Nuh. Ustaz kan hafal benar? Nah, terus setelahnya Yursil sama alaikum midrar. Di situ Allah mengirim air hujan. Air hujan itu lebih hebat daripada air Zam-Zam. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan air hujan itu lebih utama daripada air Zam-Zam. Kenapa? Bukan karena mujizat Nabi Ismail, bukan karena air Zam-Zam tidak akan habis sampai hari kiamat, bukan karena air Zam-Zam itu kalau diminum jadi obat. Bukan itu. Karena air hujan dengan air Zam-Zam statusnya berbeda. Kalau air Zam-Zam itu beradanya di bumi, sedangkan air hujan itu beradanya di langit. Allah berada di mana? Di bumi atau di langit? Di langit. Maka yang mana yang lebih dekat? Air hujan atau air Zam-Zam? Air hujan. Maka air hujan dekat dengan Allah. Air Zam-Zam ba'idun min Allah. Makanya air hujan bisa di seluruh dunia, tapi air Zam-Zam tidak bisa di seluruh dunia. Orang harus beli dulu. Benar gak? Makanya saya setelah belajar itu, saya sama istri mandi hujan. Keliling naik motor. Diketahui orang, Ustaz, mantelnya mana? 300. 300 sengaja keluar dari rumah. Setiap hujan mesti hujan-hujanan hujan. Setelah itu mandi, malamnya ibadah. Besoknya langsung tokcer. Padahal saya sudah 10 tahun punya anak. Hati itu tersayat saya. Akhirnya saya sebarkan ilmu ini. Di Kodran itu ada suami istri sudah 20 tahun punya anak. 20 tahun punya anak. Saya suruh mandi suami istri, mandi hujan. Sekarang punya anak. Wah, saya diberikan macam-macam. Karena memberitahu wasiat ini, masya Allah.
Sekarang punya anak dan anaknya banyak. Gara-gara mandi hujan. Tapi ada doanya ya, mungkin ini perlu konsultasi dulu. Ada doanya. Doanya ini belum penting doanya. Baik, tadi masalah untuk wanita, anak masalah untuk wanita sama ibunya. Ibunya harus lebih paham tentang kewanitaan. Maka belajar namanya fikih wanita. Lalu bagaimana mendidik anak ketika anaknya orang tuanya hijrahnya sudah dewasa? Jangan pernah lepas untuk mendidik dan mendoakan anak. Fatimah itu hebat karena suaminya plus orang tuanya. Nabi Muhammad setiap malam mesti menggedor pintunya Fatimah. Fatimah, bangun, sholat malam. Loh, seharusnya suami marah nggak? Seharusnya Ali marah, tapi karena bangun Rasulullah nggak benar. Begitu artinya hari ini mindset orang, kalau anak sudah nikah, orang tua bebas lepas tangan, benar tidak? Salah. Orang tua kalau sudah nikahkan anak terus dipantau sampai anaknya wafat dalam keadaan Islam. Itu baru benar. Karena kewajiban kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hatta anak kita sudah berkeluarga, terus kita pantau ibadahnya, kita pantau Islamnya, kita pantau akidahnya, sampai pastikan anak kita, dari Allah Islam, mati pun keadaan Islam. Jangan menyerah, kita jangan berputus asa. Bapak dan ibu yang mulai hijrah ketika dewasa, anaknya sudah susah, tidak ada kalimat susah. Ketika mulut ini keluar susah, akan susah benar. Jangan pernah bersekuton, jangan pernah sekuton dengan Allah. Uskutonlah yang baik. Allah menurut prasangka hambanya. Udah, tidak ada yang susah. Hari ini susah, mungkin 10 tahun yang akan datang dia akan sadar dengan kalimat saya. Gak instan. Sadar itu gak mungkin bin salah bin, abrakadabra, langsung tidak mungkin. Perlu waktu yang proses lama. Bapak banyak bersabar dan berdoa. Terus berdoa, terus mendatangi, terus menasihati, memimpin, terus jangan pernah bosan sampai Allah menjemput nyawa Bapak, baru Bapak selesai tugas. Hari ini yang salah kaprah di masyarakat, kalau anak kita sudah nikah, orang tua lepas tangan. Benar atau tidak? Bagaimana kalau anak saya sudah dewasa? Terus pantau, terus didik, walaupun dia sudah punya suami, terus ajaran Islam, terus diajak kebaikan, terus diajak pengajian, terus diajak belajar Islam lebih baik, terus dikenalkan dengan orang-orang soleh, terus diajak tempat-tempat yang baik, terus dikenalkan dengan macam-macam, terus diajak umroh dan haji, terus diajak dia memberi fakir dan miskin, terus lama-lama terkikis dan kejelekannya akan sirna dan hilang. Allah tunggukan yang baik dan yang baik. Tapi perlu waktu, tidak instan. Coba lihat Bapak baca surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma sholihah. Karena bapak ibunya soleh dan solihah, Allah menjaga harta itu sampai kesampaian kepada anak. Di suatu saat kata Rasulullah SAW, nanti orang tua akan masuk ke surga yang paling tinggi, ke Firdaus, bukan karena orang tua itu jago sholat, bukan karena orang tua itu hafal Quran, bukan. Karena orang tua itu punya anak yang soleh-solehah yang setiap hari mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira bapak dan ibu mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira berapa kali sehari, Pak? Mesti 5 kali ya? 5 kali anak durhaka. Benar, bapak durhaka sama orang tua. Ketika saya belajar di Madinah dengan seorang syekh, kita bertanya dengan seorang syekh, ya syekh, kaifa nukrimul walidain? Bagaimana cara menghormati berbakti sama orang tua? Kamparatan tad'u lil walidain. Saya bertanya, berapa kali kamu mendoakan orang tua? Khamsa marat. Hukukul walidain. Kamu masuk dalam kategori durhaka sama orang tua. Berapa kali seharusnya? Kamu yang bagi naqra'u doa lil walidain. Berapa kali seyogjanya untuk membacakan doa untuk orang tua? Kama takhrujul arq, sampai keringatmu keluar, kamu harus berhenti. Karena orang tua mencari nafkah, berkeringat, kepala jadi kaki jadi kepala, banting tulang untuk kamu. Hari ini kamu hanya mendoakan, kamu gak mau. Berapa kali sehari mendoakan? Sampai kita berkeringat, setiap detiknya
kama ubayyan as-sudura. Ada batasannya. Yang disebut versinya al-khal fi kulli yawmin wa marratin khausuna marratan, sehari 50 kali. Jadi kalau kurang daripada itu, Syekhnya menilai kita masuk dalam kategori anak durhaka. Nauzubillah min. Kemudian nanti kalau itu soal masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf tidak bisa kami sampaikan. Walaupun soalnya siap, nanti waktunya yang nanti siap masih tempatnya di apa namanya dipakai sponsor nanti. Demikian jazakumullah khairan Ustaz Hasan Sukandi atas ilmunya yang banyak. Mungkin Bapak Ibu sudah mencatat semua, tapi kita yang paling kelingan Abdus sudah dan bareng yang mau bertanya. Ya Pak, pesannya untuk mau nambah itu ya. Barangkali 5 menit untuk penutup, untuk semangat motivasi kepada teman-teman orang tua ini untuk bisa memberikan apa namanya jangan terakhirnya hari ini Mas ya, sampai insya Allah ada kesempatan kita sesuatu. Sebagai penutup saya bawakan ucapan dari seorang penulis tafsir di Dilalil Quran. Beliau Allah yarham Said Qutb rahimahullah. Beliau menulis di muqaddimahnya sebuah kalimat penentaian yang sangat bagus. Al-hayat tahta Dilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man daqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Bapak tahu gak nikmat? Bapak makan tengkleng nikmat gak? Enak ya? Tengklengnya enak. Durian enak gak? Pasti ketagihan deh. Coba Bapak baca Al-Quran ketagihan gak? Enggak, apa ada orang ketagihan? Kalau Bapak baca Quran yang sampai ketagihan, berarti sudah klop Al-Quran sama Bapak. Tapi kalau belum ketagihan, ada apa di hati Bapak? Ya, jadi syaratnya apa? Sampai ketagihan. Utsman bin Affan sehari berapa kali khatam Quran? Beliau sehari sampai menghatamkan Quran sehari 5 kali khatam Quran, 30 juz 5 kali. Kita sehari 1 ayat. Khatamnya kapan? Ramadan. Allah. Masya Allah. Bapak kalau belajar namanya Salim bin Ammar. Ini lagi dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya suka mencari sahabat-sahabat atau tabi'in yang tidak dikenal oleh masa. Namanya Salim bin Ammar. Beliau ini Masya Allah semalam menghatamkan Quran 3 kali. Semalam 3 kali. Dari pada Isya beliau tidur, lalu bangun, setelah bangun baca Quran, setelah baca Quran menggauli istrinya, setelah itu mandi, baca Quran lagi, terus sampai 3 kali, sampai subuh. Jadi malam itu tidak tidur. Masya Allah, menggauli istrinya semalam 3 kali, kuat gak? Malam-malam baru sekali lagi. Ini beliau kekuatannya diberikan dari Quran. Jadi kata Abdul Bari, kalau kita baca Quran kekuatannya ditambah. Tidak perlu pakai obat kuat. Saya katakan, tidak perlu pakai obat kuat. Yang jual obat kuat pasti akan gulung tikar kalau orang itu baca Quran. Itu saja closing statement saya. Jadikan Quran sebuah kenikmatan. Kalau Bapak sudah baca Quran seperti nikmat, ketagihan, gak ketemu sehari seperti gak makan. Hati Bapak dengan Quran sudah full. Inilah yang menjadi syafaat Quran dari Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lakum. Baca Quran karena kelak dia menjadi sahabat kita, penolong kita di hari kiamat. Aku qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai lagi jazakumullah khairan katsir atas ilmu yang disampaikan dan tinggal kita nanti mempraktekkan apa yang saya sampaikan Ustaz Hasan sudah. Demikian dari kami selaku moderator, banyak salah ucap, salah kata, ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kami sampaikan kepada